Dan kesempatan ini insya Allah sampai ke depannya dan sampai menuntaskan buku, kita akan membedah buku baru ya, dengan judul Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, yang diterbitkan oleh Pustaka At-Tazkiyah. Dan ini bukunya, dan insya Allah nanti bagi teman-teman yang berminat, Anda bisa baik dari teman-teman panitia Sisesa atau yang lainnya yang sedang ikut live bisa memesan dari Ajwad Store. Kami akan siapkan bukunya. Buku ini tidak terlalu tebal, ya, kurang lebih mirip dengan buku 40 hadis pilihan pembentukan karakter muslimah. Dan ini ditulis oleh Syekh Abdullah karena ada permintaan dari seseorang agar beliau menulis tulisan ringkas yang khusus untuk muslimah, dan itu berhubungan dengan masalah rumah tangga Nabi SAW. Makanya beliau jelaskan di pembukaan bahwasanya buku ini saya tulis karena permintaan seseorang yang memang mau tulisan ringkas tentang masalah bagaimana rumah tangga Nabi SAW yang bermanfaat bagi setiap muslimah, Dan beliau juga berharap tentunya hadis Nabi SAW itu dapat diraih oleh setiap muslimah, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah taman kenikmatan dan sebaik-baik taman kenikmatan adalah wanita salihah. Ya. Oleh karena itu mirip dengan bahasan kita yang lalu, tapi bagaimana di sini lebih kepada masalah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun rumah tangga itu sendiri. Dan buku ini ya seperti sering kami pandukan kalau setiap mau bedah buku, kalau Anda beli buku apapun, Anda mulai membaca daftar isinya. Ya, buku apapun, Anda coba lihat daftar isinya terlebih dahulu, dan dari situ Anda coba membaca judul-judul yang ada di dalam. Nah, daftar isi berarti ringkasan daripada bahasanya ada di dalam ya. Seperti di sini, setelah muqaddimah atau pembukaan, petunjuk Nabi SAW dalam menikah dan cara bergaul beliau dengan keluarga. Kemudian ada yang kedua, adab menikah. Yang ketiga, berbagai keuntungan menikah. Yang keempat, hukum menunda pernikahan demi meneruskan studi. Yang kelima, istri yang salihah. Yang keenam, kebijakan Islam dalam poligami. Yang ketujuh, hijab bagi wanita muslimah. Yang kedelapan, hukum mengenakan cadar. Kemudian yang ke-9 yang harus diwaspadai oleh muslim dan muslimah. Yang ke-10 keutamaan wanita yang taat kepada Allah, Rasulnya dan suami. Yang ke-11 harapan dan cita-cita. Yang ke-12 nasihat untuk para wali, anjuran agar segera menikahkan anak perempuan dan mempermudah pernikahan. Yang ke-12 larangan terhadap wanita mukminah untuk memangkas rambut kecuali dalam haji dan umrah. Yang ke-13, pemerintah berkewajiban melarang kaum wanita berdandan bebas dan menampakkan wajah mereka. Yang ke-14, tugas kaum wanita yang asasi. Yang ke-15, sudut pandang seputar pernikahan dini sebelum selesai studi. Yang ke-15, hukum campur tangan ayah dan saudara dalam mahar wanita. Yang ke-16, beberapa catatan dan peringatan atas pelanggaran dalam akad nikah dan pesta perkawinan. Kemudian yang ke-17 fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ke-18 seputar pesta pernikahan, dan yang terakhir adalah pembatasan mahar untuk kaum wanita. Jadi kurang lebih ada 138 halaman ya buku ini. Baik teman-teman sekalian, ini insya Allah sesuai dengan pilihan teman-teman panitia. Setelah saya kasih pilihan beberapa judul buku, ini yang dipilih. Maka kita akan coba bedah ini. Dan beliau dalam mukaddimahnya, Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya setelah ada seseorang yang meminta dia menulis ringkas tentang peran seorang muslimah dan bagaimana itu diambil dari rumah tangga Nabi SAW, beliau mengangkat bagaimana rumah tangga itu sangat penting ya, yang harus diperhatikan secara khusus, terutama bagi muslimah di sini. Ya. Karena memang yang bisa membuat suasana rumah itu romantis, harmonis, sebenarnya mayoritasnya ada di tangan perempuan, ya. Walaupun rumahnya sederhana, keadaannya pun miskin, tapi kalau dia memang bisa menata dirinya dengan baik, dandanan yang baik, ya,
kemudian tutur kata yang santun, memasak semampunya yang dia mampu, dia coba yang terbaik berikan kepada suaminya, maka itu sudah cukup bagi dia menjadikan rumahnya sebagai surga bagi dia dan bagi suaminya. Dan itu diambil daripada firman Allah SWT surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21 ya. Kalau ada di antara anda yang sudah pegang bukunya itu di halaman 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yang besar kata ganti Allah, ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga itu yang ditata dengan benar. Ya, tidak harus selalu berpatokan dengan finansial ataupun keuangan. Tapi bagaimana pembenahan jiwa, hati, ya, akhlak atau karakter yang baik dengan menerapkan agama dalam rumah tangga tersebut, itu yang diprioritaskan. Ya, kalau masalah finansial itu pelengkap ya. Makanya banyak sekali rumah tangga, mungkin rumahnya mewah, kendaraannya mewah, harta melimpah, tapi tidak ada kebahagiaan di antara suami istri tersebut. Kita temukan, karena memang masing-masing sibuk dengan kesibukannya, dan memang tidak ada unsur agama sedikit pun yang dijadikan sebagai pondasi dalam rumah tangga itu. Sementara kita temukan ada orang mungkin miskin keadaannya, tapi sangat bahagia. Tiap hari terjadi keromantisan, keharmonisan dalam rumah tangganya. Karena memang yang diterapkan dalam rumah tangga tersebut adalah agama, ya. Tentu ada juga rumah tangga orang-orang miskin yang jauh dari agama, maka mereka jauh lebih terpuruk, ya. Tetapi subhanallah, kalau orang menerapkan agama dalam rumah tangganya, maka betul-betul dia akan melihat bagaimana ya ketentraman, kecenderungan, kasih sayang yang Allah janjikan dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini, benar-benar depan mata dia bisa melihatnya, ya. Jadi walaupun sederhana rumahnya, sedikit hartanya, sederhana makanan yang bisa disiapkan oleh suami, ya, dari nafkah yang dia dapatkan, lalu istri mengelolanya dengan baik, maka sudah cukup memunculkan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Saya beberapa kali masuk ke rumah orang yang sederhana sekali, ya. Salah satu sahabat saya dulu dari kota Madinah, semoga Allah rahmati, beliau sudah meninggal, dan memang jauh lebih tua dari kami ya. Masya Allah, setiap kami kalau lagi liburan, hari Kamis, hari Jumat di kampus, kadang-kadang kami main ke rumah beliau, karena sama-sama dari Sulawesi pada saat itu ya. Dan Masya Allah, Tabarakallah, makanannya yang dihidangkan sering itu saja. Sup, ya, nasi putih, ayam goreng, sama sambal. Jarang sekali ada menu yang lain gitu. Tetapi saya tidak pernah menemukan setiap kali makan itu bersama teman-teman mahasiswa yang lain, tidak pernah kehilangan selera dan kehilangan kenikmatan. Dan dia pun kelihatan pada saat makan, Masya Allah, dia sangat lahap. Dia pekerjaannya pas-pasan. Ya. Sebagai tour leader dalam travel haji dan umrah, kalau ada dia dapat, kalau lagi tidak ada dia nggak ada uang gitu kan. Tapi subhanallah, pengelolaan di tangan istri salihah, ya. Walaupun tempat pas-pasan, uang pas-pasan, tapi Masya Allah, Tabarakallah, ya, selalu berkah, nyaman. Dibandingkan saya juga pernah masuk ke dalam rumah yang sangat mewah, ya, yang Allah SWT mudahkan, kaya raya, sudah tidak terhitung lagi hartanya, tapi tidak ditemukan itu. Si suami makan sendiri, si istri juga makan sendiri, ya. Kadang-kadang suami masih di rumah, istri sudah keluar, ya. Atau sebaliknya, ya, istrinya masih sementara siap-siap, tapi suami sudah harus keluar, sehingga tidak ada duduk bersama, tidak ada makan bersama, hilang kenikmatan yang harusnya bisa dinikmati, yang tidak bisa dinilai dengan harta, ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjadikan ayat ini, teman-teman, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kalau kita menerapkan agama, ya, dan itu yang diharapkan dari bahasan kita ke depannya insyaallah. Juga bagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ini yang beliau jadikan landasan juga dalam menulis buku ini. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih baik atau lebih dapat memelihara pandangan dari yang haram,
dan juga menjaga kesucian kemaluan sehingga tidak diletakkan kecuali pada yang halal. Siapa yang tidak mampu, ya, belum mampu melakukan biologis atau jima, di sini bukan sama sekali hubungannya dengan finansial ya, atau uang atau jabatan atau jenjang pendidikan ya. Tapi kemampuan seorang suami sudah merasa mampu menumpahkan spermanya, lalu mulai hari itu apa yang dia makan dia berikan pada istrinya. Kalau dia punya anak juga dia berusaha memberikan semampunya kebutuhannya. Dan kalau seorang perempuan sudah mampu untuk siap untuk digauli oleh seorang laki-laki, kemudian dia menerima sperma suaminya di masa subur, mungkin dia hamil, maka kemudian dia punya anak, dia siap untuk menjadi seorang ibu, satu sisi istri, satu sisi jadi seorang ibu, maka dia sudah masuk dalam orang yang mampu. Nah yang belum mampu kata Nabi SAW, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat mengekang syahwatnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lalu beliau mengatakan ini kita masih dalam mukaddimahnya ya, supaya kita tahu kerangka fikir apa sih yang diinginkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan banyak lagi nas dan dalil yang mengindikasikan keutamaan dan keuntungan menikah. Mungkin ada di antara kita sekarang yang hadir dalam acara ini mengatakan saya sudah berumah tangga Ustaz. Untuk apa baru mau membahas masalah pernikahan? Saudaraku, kita akan terus tidak akan basi ya tanda kutip bahasan tentang agama walaupun kita sudah melaluinya. Paling tidak kita akan mendapatkan keutamaan majlis ilmu atau mungkin kita bisa memperbaiki niat kita. Kalau awalnya niat kita menikah itu hanya karena suka, hanya karena perintah orang tua, hanya karena faktor umur, sosial dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa memperbaiki niat kita. Niatnya karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Sehingga setiap detik-detik masa rumah tangga kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Kita bicara lingkup di negara kita aja Indonesia, gitu kan. Sayang sekali gitu. Mereka sudah melalui rumah tangga puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi ternyata tidak berpahala. Karena memang tidak diniatkan mengerjakan ibadah. Mirip orang mengerjakan sholat malam hanya karena diperintahkan oleh orang tuanya. Hanya karena gak enak sama atasannya atau teman-temannya pada saat lagi safar bersama. Akhirnya dia mengerjakan sholat malam. Kan beda sekali dengan orang yang mengerjakan karena Allah dan Rasulnya. Ada orang, gak ada orang, tetap aja dia menjalani. Dan juga dia tidak akan pernah merasa bosan dan akan siap melalui suka dukanya, kan begitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau mungkin orang yang sudah sepuh di antara kita yang mengikuti acara ini, dia bisa mengajarkan teori ini kepada anak-anaknya, kepada cucunya, yang mungkin dulu dia pada saat berumah tangga gagal, maksudnya tanda kutip sini gagal, belum menjalankan sesuai dengan syariat Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, catatan ringkas buku ini juga memuat hukum menunda perkawinan hingga setelah atau selesai studi. Ini kan banyak orang tua begitu ya, menghubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia, terutama anak perempuan. Penjelasan tentang ciri-ciri wanita soleh disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau nanti menyerincikan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka. Jadi maksudnya nanti akan beliau jawab dengan ayat ini gitu. Kemudian beliau mengatakan catatan ringkas buku ini juga akan memuat hukum poligami yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW rumah tangganya berpoligami. Dan banyak di antara muslim dan muslimah melalui poligami. Maka butuh dijelaskan bagaimana hukum yang benar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Karena banyak juga yang mempraktikkan tapi mereka salah. Sehingga muncullah persepsi negatif tentang masalah hukum yang mulia ini. Sementara Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3 ataupun 4. Kata beliau karena kadang-kadang istri tidak bisa melahirkan anak, maka terbukalah pintu poligami atau mungkin kena mengalami haid dan nifas yang mungkin rutin sehingga suami pada saat butuh dia tidak bisa melayaninya. Atau memang hanya murni ingin menjalankan perintah agama. Dan beliau mengatakan banyak orang yang salah faham ya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa 129 ya dalam masalah poligami ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
Kata beliau ayat ini sama sekali bukan alasan untuk menolak poligami. Karena yang dimaksud dengan tidak bisa adil di sini atau kalian tidak bisa adil adalah cinta kasih, ya, dan juga masalah aplikasi biologis gitu, ya. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang sama, ya, kepada istri-istrinya gitu. Tapi akan berbeda variasinya, jenisnya dan seterusnya, ya. Dan itulah yang dicontohkan atau disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Allahumma hada qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Artinya, ya Allah ini adalah bagianku yang aku kuasai, maka janganlah engkau mengecamku atau menghukumku dalam sesuatu yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dari nyatakan sahih oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Artinya, Nabi SAW coba menjalankan semampu beliau. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memberikan hak pasangan bukan hanya sekedar karena kita nggak enak sama dia atau nggak enak sama mertua atau merasa itu adalah rutinitas umumnya orang di sekitar kita dalam rumah tangga. Bukan, saudaraku. Tapi bagaimana kita mengerjakan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam mengerjakan masalah ini. Ya. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah pada saat ditanya tentang masalah bagaimana seorang laki-laki mengatakan bagaimana kalau kami lagi tidak mood sama sekali atau lagi jengkel sama istri, kemudian ya dia minta untuk dilayani atau mungkin melakukan interaksi biologis. Nah, kata Imam Ahmad, iya. Kata orang itu, apa kita akan mendapatkan pahala? Kata Imam Ahmad, iya, karena kamu bisa niat untuk mendapatkan anak atau engkau memberikan haknya si istri tadi. Itu juga itu kalau laki-laki. Kalau seorang wanita, karena datang seorang ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu mengatakan, wahai ummul mukminin, bagaimana kalau kami sedang tidak mood, lagi jengkel sama suami, lalu dia minta dilayani? Apakah kami berdosa kalau kami menolak? Kata Aisyah, iya. Ya. Karena di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka, tapi permasalahan adalah perintah Allah dan Rasulnya. Maka kata Aisyah, walaupun seseorang di antara kalian sudah ada di atas tunggangannya, artinya sudah rapi dan akan pergi lalu suaminya panggil, maka hendaklah dia datang untuk melayaninya, ya. Kemudian kata beliau, buku ini juga akan berisikan atau catatan ringkas penulis ini juga memuat hukum wajibnya berhijab bagi wanita muslimah di hadapan kaum lelaki yang bukan mahram demi menjaga dan memelihara mereka dari serigala berburu domba dari kalangan manusia. Selain yang terpenting di atas segalanya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Karena Islam mengharamkan wanita untuk berdandan di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahram, ya, berbaur dengan mereka, menampakkan perhiasan, ya, dan seterusnya. Dan kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan bencana yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata beliau, selain itu, perbuatan tersebut juga mengarah kepada perbuatan zina sebagai salah satu dosa terbesar dan salah satu faktor yang merusak kehormatan, menyebarnya berbagai penyakit, simpang siurnya nasab dan selainnya. Ya, kata beliau, semoga Allah SWT melindungi kaum muslimin dari semua itu. Ini kurang lebih mukaddimah atau pembukaan dari apa yang diangkat oleh penulis, ya.